ngobrol. Masing-masing. Ya. Gua tuh kalau dapat lead ya, entah itu dari beberapa digital marketing yang digital marketing yang aku jalan ini, Ya. sering banget tuh aku dapat lead pasti tanya, Mas, ini rumahnya Reddy apa rumahnya Inden? Nah, kalau udah dijawab itu, sama Bu, rumahnya Inden. Udah menghilang begitu saja gitu loh. Sebenarnya apa sih bedanya rumah Reddy dan rumah Inden sih? Langsung ke bedanya aja. Langsung aja dulu, bedanya dulu. Saya kira lo mau gali motif konsumen ya, sebenarnya kebutuhannya mendesak apa enggak. Kalau Oke. biasanya konsumen tanya begitu tuh ada kebutuhan yang mendesak. Kalau umpamanya ready, biasanya dia habis rumah dijual, terus umpamanya kayak bagi waris, Oke, terus oke. dapat rumah baru lagi kan. Oke. Nah, bedanya rumah ready sama rumah inden. Kalau ready berarti dia harus terima ya konsekuensinya rumahnya dengan layout umpamanya tidak sesuai sama kebutuhan dia. Oke, Jadi, maksudnya rumah itu visualisasi secara nyata, tapi ya terbentuk ya udah begitu aja. ya udah gitu. gitu. Oke. Nah, Itu kalau untuk rumah Reddy. rumah ready, kalau Oke. rumah inden sebenarnya ada keunggulannya lebih banyak dibandingkan rumah ready. Kalau keunggulannya rumah inden itu sebenarnya kan terjadi ketika umpama dia Aku potong dulu. Keunggulan rumah Inden itu lebih banyak daripada rumah Reddy. iyalah. Oke. Terus Karena apa aja tuh? Karena kalau rumah inden kan bisa request layout. Oke. Request layout sesuai dengan kebutuhan atau ya selera lah gitu kan. Nah, terus Oke. bisa ngontrol pembangunannya, speknya kan kelihatan. Oke. Jadi rumah itu kan idealnya rumah itu idealnya seperti apa sih? Gitu kan. Oke. Dari mulai konstruksinya, bahan yang dipakai. Jadi bisa ngelihat si konsumen. Nggak ada atau minim potensi tertipu lah. Oh iya. Kadang-kadang rumah ready juga ya harus dijelaskan. Nah, ini dewasanya konsumen itu harus tanya, ini pondasinya apa? Oh ya. Jadi itu bro. kalau rumah Reddy itu ya begitu aja ya. Ada kemungkinan terbesar tertipu itu bisa juga, ya kan? Bisa Nah, juga. untuk menghindari tadi potensi tertipu itu ya, Maksudnya tertipu dalam spek bangunan kan? iya ada loh Chan rumah. Ya anggaplah bangunan rumah itu hanya ditaruh bata ditumpuk tidur udah dijadikan apa namanya pondasi, terus kolom-kolom utama itu sebagai tiang-tiang lah, tiang-tiang di tembok itu. Ada bahkan yang masang granit atau keramiknya juga masal kan. Oke, itu untuk apa ya dinamika rumah Reddy ya. Tapi kan salah satu dampak positifnya itu kalau rumah Reddy kan udah langsung tervisualisasi secara nyata gitu kan. Oke. Sebenarnya mirip kalau rumah Inden juga kan di developer akan menyajikan layout rumah. Ini rumah Inden nih. Gambar 3D, iya rumah Inden. Itu biasanya developer menyajikan layout sama ya 3D-nya lah. Terus itu ada spekan apa aja disebutkan itu. Nah, biasanya kalau akad Inden itu ada yang namanya apa sih ya? SPK lah, semacam SPK atau dituangkan dalam PPJB internal. Biasanya gitu. Oke. Gitu. Tapi bisa memungkinkan nggak ya kalau semisal untuk rumah Inden itu bisa custom nggak gitu? Maksudnya gini. Ini aku mau beli nih, oke. Dengan perhitungan tadi yang sudah dijelaskan bahwa kalau yang saya tangkap ya, di rumah Inden tuh yang disebutkan waktu sama marketing terus ketemu developer itu kan sudah disebutkan kayak speknya, pakai apa. Oke. Itu kan kita bisa kontrol, bisa nggak ya? Kita waktu proses pembangunan itu bisa kontrol nggak? Ya itu kontrolnya dari apa namanya Pak, umpama ya sampai beli, konsumen sampean beli cash. Oke. Kalau beli cash itu Pak, ini jaminannya apa? Oke. Saya terbangun berapa lama? Itu seharusnya ada tertuang tuh di PPJB internal. Artinya atau SPK lah. Dia bisa lihat apa namanya SPK atau layout seperti apa di tanda tangan. Nah, kontrol dari situ.
dasar dari Oke. situ. Tapi kan Bisa kontrol. maksudnya yang saya maksud kontrol tuh bisa nggak sih kalau konsumen tuh kan ada beberapa jenjang waktu ya yang diberikan. Ya, Setahu saya yang diberikan developer setelah akad itu ada beberapa bulan untuk progres bangun gitu. Maksud saya kontrol tuh bisa nggak ya kayak saya ngontrol ke situ gitu. Boleh, boleh. Tapi kalau misalnya pengen seminggu sekali, ya itu kan biasanya kan makan biaya, makan waktu untuk mondar-mandir kan. Ya tinggal komunikasi sama mandor. Oh iya. Komunikasi sama mandor atau komunikasi sama developer, Pak, ini sejauh mana progresnya. Oke, jadi lebih Jadi sama-sama nyaman lah. Oke. Terus, nah ini yang gue suka nih. Apa? Beli rumah, tapi kita juga harus tahu nih speknya gitu. Ya. Nah, untuk ini apa? Biasanya kan developer ngasih custom apa? Bukan custom ya? Dia ngasih layout gitu. Bisa nggak ya kita custom layoutnya gitu? Ini memungkinkan nggak kalau kita custom layout? Umumnya bisa custom layout, tapi contoh misalkan bangunannya umpamanya 40 meter persegi. Tapi ada request layout sehingga ada penambahan volume, ya ada konsekuensinya. Biasanya developer memberikan 1 meter perseginya berapa nilainya. Saya bisa untuk custom bisa. Kebanyakan ya? Kebanyakan ya? Sebenarnya bisa. Umpamanya kayak satu lantai dengan ukuran tipe rumah tuh yang 36, 40, 45, 50 tuh biasanya lewatnya itu aja. Yang sering di request itu rumah 2 lantai. Ya. Oh, 2 lantai. Tapi ini ya apa namanya? Maksudnya kan kayak itu kan secara tipe ya. Kalau misal nih aku mau beli yang rumah inden. Oke, tipe 2 lantai. Kita udah tahu spek-speknya. Kita udah spek A, B, C, D, E, F. Yang paling sederhana aja lah. Semisal si developer itu pakai cat merek D, yang itu kelas menengah. Ya. Nah, aku pengennya merek J, yang kelas atas. Ya. Nah, itu sedangkan kan developer kan juga ada budget kan tentang hal itu kan pasti. Karena kan itu kan tentang apa namanya perhitungan mereka kan. Ya. Bisa nggak kalau kita biasanya tuh minta upgrading gitu, bisa nggak? Kalau gua developer bisa sih. Tapi ini maksudnya secara umumnya, secara umumnya biasanya kalau developer itu kan sebelum bangun rumah dia ada technical meeting. Nah, itu disampaikan aja di awal. Umpama budgetnya yang merek tadi apa? A ya? Ya, merek D. Merek D, terus mau diganti sama merek yang C. Ya tinggal dikomunikasikan aja. Nambah berapa. Oh ya, dan bisa ya? Mestinya bisa. Mestinya bisa. Terus ini yang aku... Tapi untuk cat dalam ya, bukan luar. Karena fasad itu umumnya klaster atau perumahan nggak boleh. Terus ya kan untuk mode sekarang kan baru-baru ngetren banget tuh yang warna Tosca lah, yang warna green apalah, green apple, racing green mau warna apa gitu kan. Sekarang tuh baru nyeleneh tentang warna. Terus ini aku pengen tahu nih, kalau yang prosesnya rumah ready itu kan, setahu saya itu kita beli, ya kan, akad, perbaikan atau kalau bangunan udah bagus langsung tinggal pakai. Setahu saya, ya kan untuk rumah ready ya. Kalau prosesnya rumah inden ini gimana? Prosesnya rumah inden. Iya. Kalau tadi kan yang ready. Ya artinya sudah akad, terus ada kesiapan untuk berita acara serah terima unit. Ya. Setelah itu ada retensi kan. Ya. Ya sama, mirip. Sama. Nah, untuk penentuan custom layout dan sebagainya itu ditentukan nggak? Iya, penentuan custom kan di awal tadi, sebelum ada pembangunan, ada technical meeting. Technical meeting itu setelah akad apa sebelum akad? Ya setelah akad dong. Ngapain biasa developer? Ya ngapain technical meeting orang dia belum bayar yang biasa. Oke. Gitu. Nanti jangan-jangan dicolong desainnya atau layoutnya. Jadi prosesnya lebih ke arah situ aja ya. Bedanya cuma kalau di rumah ready setelah akad bisa langsung pakai. Sedangkan di rumah yang inden itu setelah akad ada technical meeting lah tentang layout tina rumah ya gitu ya. Sebenarnya balik lagi sih Chan, kalau umpama lu kan misalnya sebagai marketing terus rumahnya pengen buat ready. Sedangkan produk lu nih inden. Itu banyak trik, banyak cara.
gitu, tapi tidak merugikan si pembeli gitu. Oke. Itu kan kalau satu lantai inden pembangunan kan 3 bulan setengah lah, itu udah paling lama loh. Kalau untuk rumah 2 lantai 4,5 sampai 5 bulan. Sebenarnya Itu apa itu 4,5 sampai 50? pembangunan inden. Kan tadi misalkan kalau konsumen maunya ready. Ya. Padahal ini konsumennya juga bisa diarahkan yang inden. Kalau marketing, jadi produk lu kan inden kan, sedangkan dia butuhnya ready. Oke. Nah itu bisa apa yang namanya ya, bisa mindsetnya dia bisa diubah sama lu sebenarnya. Tapi Cukup menunggu 4 sampai 5 bulan dia dapat rumah yang dia inginkan. ya, tapi waktu kecantaannya juga itu ada salah satu proyek. Gampang Chan. Itu yang inden aja cepet bacrut gitu. Nah. Tapi ini ada satu pertanyaan nih. Ini kalau secara masjid sendiri yang udah beberapa tahun menggeluti tentang propertian ya. Nah, itu kalau secara pribadi, ya. Nah ini kan pasti vital nih secara pribadi nih. Oke. Semisal Mas Jin dapat rezeki untuk beli rumah yang ready apa rumah yang inden? Inden. Nah. Ya karena baik lagi kebutuhan ke aku kan. Kebutuhan aku nggak terlalu yang urgent. Ya oke. Gitu. Kan ini pribadi. Iya. Nah, kalau pribadinya pendapat pribadi seorang yang udah berada di situ kan. Ya, ada plus minus juga ya. Itu tadi urgent, kebutuhan yang mendesak gitu. Atau apa kan ada urgent penting. Oke. Tidak urgent tapi penting. Oke. Gitu. Ada yang tidak urgent tidak penting. Ya kira-kira kalau tergantung kebutuhan aja ya. Tergantung kebutuhan urgenitas sih sebenarnya. Saya sebenarnya gitu. Kalau nggak begitu urgent banget, ya mending ngapain? Beli yang ready gitu. Tapi balik lagi tergantung kebutuhan. Iya, siap. Sekarang dibalik. Rumah ready, orangnya nggak suka melewatnya. Ayo gimana? Ya itu, bingung juga. Itulah di episode berikutnya. Oke, siap. Oke. Oke. Makasih, Jan. Yuk. Oke, terima kasih semuanya. Yuk.